Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqal adzim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah, yang berbahagia dan yang hormati, mari bersama-sama di kesempatan subuh kali ini kita senantiasa bersyukur pada Allah karena banyak nikmat dari Allah, nikmat lahir maupun nikmat batin kita terima. Dan sebagai hamba Allah yang beriman, ketika kita masih diberi nikmat oleh Allah, apapun bentuk wujud kenikmatan itu, maka sikap terbaik kita adalah mensyukurinya. Bersyukur dengan lisan kita, bersyukur dengan hati kita, juga bersyukur dengan seluruh anggota tubuh kita. Bersyukur dengan lisan kita, kita senantiasa memperbanyak zikir, doa, bacaan kalimah thayyibah, khususnya ucapan alhamdulillah. Bersyukur dengan hati kita, kita yakin bahwa sumber segala nikmat yang kita terima di dunia ini hanyalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur dengan seluruh anggota tubuh kita, kita berniat, kita bertekad menggunakan nikmat-nikmat Allah, baik lahir maupun nikmat batin, hanya untuk taat kepada Allah setiap saat. Kita berharap para jamaah mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita menjadi golongan hambanya yang pandai bersyukur. Amin, insyaallah. Selain kita bersyukur para jamaah, mari kita juga selalu mengaturkan doa, salawat dan salam kita kepada Allah. Mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut yang setia dalam mendakwahkan ajaran agama Islam dari dulu sampai sekarang, mudah-mudahan sampai akhir kehidupan insyaallah. Amin. Kemudian di kesempatan kali ini para jamaah di kuliah subuh puasa hari ini kita diingatkan beberapa ayat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Ada 5 ayat mengingatkan kita kaitannya dengan bulan Ramadan. Yang pertama para jamaah, di ayat 183, sebagai hamba Allah yang beriman,
kita diingatkan kalau kita kaitkan dengan masjid, salah satu fungsi masjid adalah sebagai Baitullah, rumah Allah, pusat kegiatan umat Islam untuk beribadah kepada Allah. Di ayat 183 bentuk ibadah yang bisa kita kaitkan di rumah Allah, yaitu ibadah puasa dan rangkaiannya. Di bulan Ramadan ini kita diberi semangat oleh Allah untuk memakmurkan masjid. Tidak hanya sholat 5 waktu, tidak hanya sholat tarawih, tidak hanya tadarus Al-Quran, tetapi praktek puasa atau asyam atau mengendalikan diri itu kita praktekkan nyata, terutama di masjid, dengan mengendalikan diri, dengan saling asuh dengan sesama jamaah, wujud dari pengendalian diri kita. Harapannya di ayat 183 ini, rangkaian ibadah yang kita lakukan itu membimbing kita untuk menjadi golongan hambanya yang bertakwa. Kalau di akhir ayat ini dikatakan la'alakum tattaqun, itu yang pertama. Kemudian yang kedua di ayat 184 itu di akhir ayat dikatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, bahwa dengan menjalankan rangkaian ibadah puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Di ujung ayat ini para jamaah, kalau kita kaitkan dengan memakmurkan masjid, selain masjid sebagai Baitullah, maka di situ ada Baitut Tarbiyah, masjid sebagai pusat pendidikan, masjid sebagai pusat latihan, masjid sebagai pusat training. Tujuannya adalah agar setiap jamaah itu mengalami proses edukasi, jamaah mengalami proses latihan, training, yang ujungnya adalah setiap jamaah itu memiliki ilmu, memiliki pengetahuan dengan proses latihan training yang diselenggarakan di masjid, terutama masjid sebagai Baitullah, masjid sebagai Baitut Tarbiyah. Kemudian yang ketiga para jamaah, sama-sama kita pahami di ayat 185 Allah mengingatkan di ujung ayatnya dengan kata-kata la'alakum tashkurun. Rangkaian ibadah di bulan Ramadan kita laksanakan berdasar ilmu yang kita pelajari, maka akan membimbing kita untuk menjadi hamba Allah yang beriman, yang bersyukur. La'alakum tashkurun. Betapa Allah sudah mengabulkan doa kita, terutama 2 bulan sebelum Ramadan. Kita rajin berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkailah hidup hamba di bulan Rajab, di bulan Sa'ban, bulan Ruah, dan antarkan hamba, panjangkan umur hamba ya Allah, bisa masuki bulan Ramadan. Nah, kali ini kita dikabulkan oleh Allah, bisa masuki bulan Ramadan, maka kita bersyukur. La'alakum tashkurun. Nah, bentuk syukur tadi di awal sudah kita sampaikan.
baik bersyukur dengan lisan kita maupun bersyukur dengan hati maupun bersyukur dengan seluruh anggota tubuh kita. Jamaah yang berbahagia, yang keempat di ayat 186 itu di ujung ayat Allah mengingatkan kita dengan kata-kata la'allahum yarsyudun, agar kamu mendapat petunjuk. Rangkaian ibadah di bulan Ramadan para jamaah kita lakukan itu tujuannya agar setiap jamaah masjid itu mendapat bimbingan petunjuk dari Allah. Kalau di surat At-Taubah 18 itu dikatakan untuk menjadi golongan hamba-hamba Allah yang mendapat petunjuk, diantaranya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Di akhir ayat itu dikatakan fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jamaah salat subuh, mari kita upayakan fungsi masjid selain Baitullah, Baitul Tarbiyah, juga Baitul Dakwah. Masjid untuk menggerakkan dakwah, sehingga nanti akan muncul jamaah-jamaah yang senantiasa dibimbing oleh kegiatan-kegiatan masjid itu yang mengarah kepada bimbingan petunjuk dari Allah, karena yang dilakukan adalah hal-hal yang baik. Harapannya nanti di tengah masyarakat, di luar masjid itu juga semangatnya masih seperti di masjid, fungsinya ada Baitullah, Baitul Tarbiyah, Baitul Dakwah. Nah, jamaah yang berbahagia, yang terakhir kita sampaikan di Kultum kuliah 7 menit kali 2 ya, insya Allah lagi sampai 14 menit. Di ujung ayat 187 itu dikatakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan itu harapannya menjadikan kita hamba Allah la'allahum yattaqun, agar kamu menjadi hamba Allah yang taat. Hamba Allah yang taat itu hamba Allah yang tahu diri, hamba Allah yang tahu pantas, hamba Allah yang tahu batas. Nah, ada 3 hal di ujung ayat 187 dengan rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Jamaah yang berbahagia, kita diingatkan oleh Allah supaya endingnya, akhirnya kita tahu diri, siapa kita, siapa Allah. Jangan sampai terbalik, kita manusia ngaku Allah, Tuhan pencipta, kemudian Tuhan kita posisikan sebagai hamba. Nah, kebalik. Nah, sebagai hamba Allah yang diciptakan oleh Allah, maka kita tahu diri kapan kita harus melakukan sesuatu, kapan kita tidak harus melakukan sesuatu. Kemudian tahu pantas. Awake dhewe kita itu sebenarnya pantas enggak sih dalam kehidupan di dunia ini? Kemudian besok kalau sudah meninggalkan dunia, di kehidupan di akhirat, kita pantas enggak? Kita pantas mau di posisi seperti apa? Nah, itu bisa kita siapkan saat kita di dunia ini. Yang ketiga, selain tahu diri, la'allahum yattaqun itu, selain tahu pantas adalah tahu batas. Oh, ini haram. Oh, ini halal. Oh, ini boleh. Oh, ini tidak boleh, dan seterusnya. Itu bimbingan ayat-ayat terkait ibadah puasa dari 183, 4, 5, 6, 187, agar kita
ujungnya orang bertakwa itu adalah orang yang tahu diri, tahu pantas, tahu batas. Nah, demikian para jamaah, mudah-mudahan masjid kita, Masjid At-Taqwa Kota Baru ini makin fungsinya makin baik, tidak hanya sebagai Baitullah tapi juga Baitul Tarbiyah, juga Baitul Dakwah, dan yang tidak kalah penting untuk operasional kegiatan sebagai Baitul Mal, ada zakat, infak, sedekah dikelola untuk Baitul Muamalah, kegiatan antar jamaah. Saya kira itu, terima kasih, mohon maaf. Mari kita akhiri kultum subuh di kesempatan kali ini bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.